Berkedip-kedip itu kelihatan. kelihatan atau getaran atau paling enggak itu adalah Ya, siluetnya. Kok bagaimana ya, ya. sedekat itu Mhm. jaraknya paling 30 cm kok ya enggak nyambung. Aneh Nggak toh? nyambung. Nah, kalau waktu jenengan tadi itu berdering yang Telepon. di satunya itu karena samar dengan putrinya Mbak Awal. Probo itu lagi main gitu. Main ada suaranya Hmm. ting 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 tong tong. Ting 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 tong tong. Ting 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 tong tong gitu. Sementara Iya. sementara saya lagi bales apa itu bales suratnya si Kit, pesennya Kit gitu, tanya apakah kamu guru gitu. Dia orang Amerika. You are teacher. Aku bilang, Hmm. aku jawab multi talented. What do you want? Aku gitu aja kan. Hmm. Dia Hmm. pengen belajar nulis. Oh, welcome. I am a writer too and like to Hmm. everything. If you want studying to creative writing, welcome. Nah, itu I'm ready. Hmm. Nah, gitu. Ya minimal kan tak kasih buku-bukuku toh Mas Gianto. Jadi Iya. minimal kayak gitu. Jadi ada Iya. kerinduan yang Hmm. satu frekuensi itu indah gitu. Indah, Indah. indah. Indah Jadi betul. Dan itu kan kalau saya boleh bilang kan hanya satu diri yang lagi bincang-bincang kan Mas. mm-mm. Itu Nggak cuma makanya. casingnya. Tapi ada yang aneh loh Mas Agus. Apa tuh? Panjenengan itu minta aku bikin voice note itu belum Hmm. belum dapat Hmm. something yang Ya. fill in gitu. Nggak tahu. Yang Aku buat. anehnya begini Mas Agus. Ini bukan hanya sekali ya. Aku Hmm. wis bar adu wis klamben arep bikin iku ora sida. Ya Hmm. kan? Hmm. Kemudian Hmm. sambungannya apa? Channel jenengan dihapus gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, ternyata apa yang kita bahas itu kan sensitif, Mas Agus. Sensitif sekali. Sensitif dan Sensitif banyak yang sekali. menimbulkan ketersinggungan para insan yang jadi guru ya kan. Akan mendengarkannya, betul. Nah, jadi guru SD sampai Dosen ya. dosen kasarannya itu Sampai guru besar. akan bahkan guru besar bahkan banyak tersinggung apabila kita tidak lembut, tidak tepat, tidak bijak, tidak welas dalam menyampaikan hal itu. Nah itu. Jadi Setuju. jadi Setuju, Mbak. kita butuh suatu filter yang betul-betul menyejukkan, meneduhkan Menentukan tanpa menyinggung yang bersangkutan itu baik. melakukan kekeliruan gitu loh. Sehingga Setuju, proses Mbak. Memang begitu, Mbak. Jadi proses penyadaran itu harus senyaman mungkin, seharmoni mungkin. Nah, itu yang sebetulnya selama ini Ya. yang Mbah Kung coba kerjakan, lakukan, terapkan supaya kalau aku miso-miso supaya orang juga ketawa bukan karena dipisui gitu. Ngerti nggak? Iya. Nah, Saya setuju begitu, Mbak. Memang iya. saya sendiri mau menyampaikan itu kan hanya sepotong-sepotong gitu. Iya. Karena apa tadi? Saya bukan Agusnya yang harus menyampaikan gitu loh, Mbak. Iya. Tapi suara semesta alam inilah, Iya. kita kan hanya radionya kan gitu. Cuman kalau dari semesta ini mau ngomong itu kan difilternya oleh kita manusia gitu Mbak ya. Iya. Nah, tapi kalau nggak pernah disampaikan esensinya gitu. Ini feel saya itu bahwa ya seseorang atau siapapun itu harus menyadarkan manusia ini tujuan aku ciptakan di bumi itu kan untuk tujuan keesaan Pak. Yang Begini di Indonesia sendiri carut marutnya bukan main Pak. Gitu. iya. Misalnya nih nonton mengenai untuk kepemimpinan negara bangsa yang besar ini, kalau hari ini seperti ini. Sebetulnya sih
kalau masalah komunitas kehidupan itu sebetulnya yang kita pikirkan itu bukan komunitasnya, tetapi Ya, insan-insan yang ada di dalamnya, itu loh Pak. gitu. Istilahnya, ya istilahnya wong Indonesia ini bukan jumlah manusianya 280 juta Pak. Tapi 280 juta itu satu rasa, satu pemikiran. Bagaimana menyadarkan bahwa inilah Tuhan yang Esa gitu loh Pak. Jadi bukan jumlah tubuhnya, bukan Gini jumlah gini tubuhnya, tapi gini itu kan. kalau Gitu, Pak. bicara masalah hidup, kita tidak bisa langsung tentang yang memberikan. Gini loh maksud aku, jangan menyinggung dengan sang pemberi napas dulu. Oke, tahu? Karena itu terlalu suci dan mulia. Terlalu suci dan mulia. Beliau itu terlalu putih kuning lah. Nggak nyambung dengan kita. Mungkin kayak jenggotku itu putih ireng, bukan putih kuning. Bukan. Kalau sudah putih kuning, ya mungkin kita ini. Kita lebih bagus cenderung ke human kita sendiri aja, pada ragawi dan rohani kita dulu. Ya, Dengan pemahaman ragawi dan rohani kita ini otomatis mengarah kepada yang suci dan mulia itu, yang putih kuning itu. ya, Iya kan? tujuannya ke situ ya Pak. Iya, karena kalau kita ngomong langsung yang terlalu dhuwur itu mau tadi, yang terlalu putih dan kuning itu tadi, awake dhewe itu apa ya pantes. Iya toh? Nah, itu loh. Jadi nanti kita tuh dibilang sok-sokan gitu loh Mas Agus. Iya toh. Kamu itu ngomong ngedobros begitu, ngedabur begitu, ndobol begitu. Apa ya uripmu ya wis putih kuning ngono lho maksudnya. Iya toh? Iya toh. Nah, harus yang sudah Pak bilang kan yang dilalui. Iya, itu tadi. Jadi kalau nggak kita lalui yang kita sampaikan itu benar-benar sia-sia. Sia-sia, betul. Sia-sia. Betul. Maka mari kita berbagi yang kita lalui. Aku kan belakangan ini lagi belajar sama semut sama laba-laba, Mas Agus. Ya. Oke. Ya. Tapi aku ngomong gitu aja diketawain di forum, Mas. Ya itu tadi, nggak nyambungnya media sosial kan di situ. Betul. Kan Saya sendiri kan di begitu keluar rumah di lantai 2 itu kan ada bunga-bunga gitu kan ya. iya. Nah, renungin itu, ini tanah hitam kok tiba-tiba muncul bunga warna ungu gitu loh. Kemudian ada warna kuning merah gitu. Oh, itu kembang ini ya. Kembang suwek. Ya. Suwek. Nah, ya pertanyaannya bahwa hukum atau sunatullah hidup itu kan seperti itu, kemauannya seperti itu, yang betul ya seperti itu loh. Iya. Nah, saya baca ke diri sendiri gitu. Baca. Saya diliputi wong urip, kemanapun diliputi wong urip gitu kan. Berenang di dalam hidup kan begitu. Kok yang tumbuh, kok yang lain? Ini lagi pertanyaan buat diri gitu kan. Iya. Yang seharusnya tubuh saya ini ruhani jasmani tadi itu adalah kitab suci yang hidup kan. Please. Ojo ini. Ojo dikiaske karo iku. Banyak yang enggak setuju. Oke. Ya, oke ya. Oke, pokoknya yang berkaitan dengan itu jangan diinin karena akeh sing ora setuju. Oke? Nah, kan. Ya kiasan-kiasan itu gua awake dhewe lah. Ya buat saya awak dhewe. Artinya tutur kata, pandangan gitu kan, ucapan itu menyejukkan orang. Mencerahkan orang, mencerahkan orang, bukan kata Mbak tadi ketersinggungan gitu ya. Tidak nyaman, tidak enak. Nah itu yang dimaksud bahwa
kita rohani jasmani itu betul-betul tumbuh sesuai speknya gitu. One self apa tuh tadi? Sesuai kapasitas. Kontrol. One self kontrol kan gitu kan. Iya. Sebetulnya di situ loh Pak. Tapi kalau ngobrol dengan yang selaras sefrekuensi kan sah-sah saja kan Pak. Tapi kalau ke orang yang istilahnya masih di syariat ya saya nggak nyampaikan kan gitu. Iya, jadi ngeri. Kalau yang ngeri Pak, Ngeri. Dan pasti tidak akan ketemu titiknya. Nah, iya gitu. betul. Titiknya. Tapi suara batin saya itu dari udah sejak usia 40 tahun itu melihat pendidikan itu begitu Mbak. Iya. Apa namanya? Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa menulis gitu kan. Saya bukan orang pembicara gitu. Ya hanya diri sendiri, tapi gatal juga kan gitu. Lihat kondisi kayak gitu. Nah, yang mengerikan ini Pak, kemarin di apa namanya? Di sekolah mana di Bekasi gitu ya, anak SD itu ngebully gitu sampai kakinya patah, sampai anaknya meninggal. Mengerikan. Ini orang tua bagaimana mendidik anaknya, kan harusnya ketahuan kalau anaknya tuh nakal di rumah, di sekolah apa ketahuan ya kan. Guru juga bisa melihat bahwa anak ini kok karakternya kok beda dengan yang lain nih, wah ini mesti diperhatiin nih kan, harusnya begitu ya. Jadi kejadian itu kan bukan ujuk-ujuk jadi kan Mbak. Iya. Ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya gitu, memendam itu bahwa bukan dendam yang kata Mbah itu tadi, dendam ke orangnya kan gitu, kok seperti ini. Iya. Gitu Pak, itu guru itu tidak hanya yang Mbah kirimkan, itu di daerah mana, di Bali apa di mana Mbah? Itu ada di mana nanti lupa aku, tak cek lagi. Iya. Nanti karena aku kalau menyampaikan sesuatu nggak valid itu takut keliru. Makanya kan berusaha sedapat mungkin apa yang kita lalui saja kita bagikan. Jadi itu dia. Karena kalau aku bagikan sama Mas Agus, persoalannya kan kita sedang menyusun sesuatu yang serupa dan yang menjadi keprihatinan yang sama gitu. Dan itu sangat panjang gitu kan. Kalau panjenengan tidak ngendikan persoalan masalah assassination di dunia pendidikan, Mbak Kungan tidak ngomong. Penderitaan yang terjadi dari SD sampai perguruan tinggi itu kan tidak pernah saya sampaikan. Oke? Bahwa ada assassination dengan dari sang pendidik ke sang murid itu kan tinggi sekali itu. Nah, itu nggak pernah saya sampaikan. Karena jenengan punya kepedulian yang serupa. Ya. Mau nggak mau tak sampaikan. Agar sedikit menambah referensi bahwa hal itu ternyata berkepanjangan. Kok sampai sekarang masih terjadi yang kami alami saat itu gitu loh. Nah itu dia. Betul. Ya begitulah Pak. Makanya kalau kita mengadakan Zoom meeting itu menurut Mbak Kong tidak kena. Yang kena itu kita rekod serius. Mungkin kita bincang-bincang berdua di kebun apa di laut atau di hutan atau di sudut WC kasarannya, itu lebih kena Mas Agus. Karena bisa diulang-ulang. Kalau tidak paham diulang lagi. Dan tidak boleh dipotong-potong loh Mas Agus. Harus Kalau obrolan panjang kita itu dipotong-potong itu menimbulkan miscommunication. Itu bahaya juga. Masa orang kayak Mbak Kong ini ngomong
berusaha hidup tidak menjelekkan siapapun, pendapat saya dipotong-potong. Waduh, saya dicariin musuh. Ya, akhirnya kan orang yang marah sama saya banyak. Oh, saya ini semut aja saya sayangin gitu kan. Tiap sudut aja tak kasih makan. Laba-laba yang di sarangnya aja tak cariin nyamuk, tak cariin laron kasarannya gitu. Masa orang tak sakitin kan enggak mungkin gitu. Ya, Mungkin. mari kita menjaga harmoni hidup ini agar seorang dengan yang lain itu sadar saling mengasihi ke sana gitu. Jadi aku jadi sedih karena tujuannya baik malah menimbulkan dilema gitu. Tujuannya baik menjadi dilema. Ya, betul Mbak, karena tidak semua urusan kebaikan menjadi baik loh Mbak. Tergantung orang yang memahaminya. Makanya kalau sepotong-sepotong itu kan kasus Ahok juga kan gara-gara sepotong berita kan. Iya. Terus digoreng kan. Bayangkan saja anakku merekam ayam bertarung di pinggir jalan direkam ya kan. Itu kan tidak diadu. Itu dikatakan menyalahi komunitas. Sementara macan yang berantem sama hina, kerbau yang sampai membunuh singa itu ditayangkan, orang tinju ditayangkan. Itu malah lebih kejam dibandingkan tarungnya ayam di pinggir jalan gitu. Jadi bayangkan aja sebagai seorang yang memiliki cita-cita keindahan harmoni hidup, selalu di-assassination dengan hal seperti itu kan sedih gitu. Sedih banget. Sementara kan kita memakai platform tuh hampir setiap platform ada kita pakai gitu. Agar nggak ketinggalan informasi, nggak ketinggalan teknologi kan gitu ceritanya. Iya. Ya, kalau jenengan sudah ngobrol sama Mas Yuwono kan tahu Mbah Kong kan gitu. Gitu. Mbah Kong kan di situ, Mbah Kong di lembaga itu kan tidak main-main posisinya toh. Gitu. Jadi ingin berbagi yang Mbah Kong lalui seindah mungkin, senatural mungkin, senyaman mungkin, sehingga mungkin banyak hal-hal yang perlu sedikit ditepikan demi visi dan misi human of interest kan gitu. Jadi ya makanya kita selembut mungkin, sehalus mungkin tanpa menyinggung siapapun. Pokoknya semua aja sebenarnya satu kan, seperti yang jenengan bilang berkali-kali itu. Jagat gede, jagat cilik nyawi jimring sari raning sun. Itu kalau sudah diterapkan setiap insan, bumi ini harmoni banget. Harmoni banget. Ya itu. Iya. Itu ya minimal Indonesia lah. Atau rumah kecil kita kan gitu kan. Enggak, diri pribadi kita aja dulu. Diri pribadi kita aja dulu. Gitu loh, rumah kita sendiri kan gitu. Minimal kan di keluarga. Kalau saya begitu. Di satu keluarga, di satu RT, di satu RW kan gitu loh. Wes sahabat. Istilahnya Neng. Ya gitu kan. Nah, sekarang ini untung saya ketemu Mbak nih ngobrol kan gini kan. Nanti itu saya mau rapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oke, bagus SDM. Kebetulan audiensi di sana, saya tuh mau menyampaikan dialog lah, diskusi apa sih. Iya. Gitu. Nah, saya memang bukan orator, bukan ustadz, bukan motivator, saya orang biasa saja gitu. Cuman kan ketika menyampaikan kepada yang tadi Mbak bilang, misalnya saya menyampaikan bahwa diri kita ini adalah kitab suci yang hidup, kan orang bingung. Ojo Mas. Istilahnya kan. Iya, pokoknya itu ojo dikasihkan ke umum itu Mas. Untuk kita berdua aja lah dulu. Walaupun itu umum dipakai, tapi jangan kita pakai. Iya, jangan kita pakai. Iya. Makanya bahasa halus saja, sampaikan yang kita lalui saja. Yang lalui, seperti saya misalnya nonton di RT sendiri, desa sendiri kan gitu. Itu menguatkan. Nah,
Yang kita lalui itu menguatkan, Mas. Menguatkan. Iya. Nah, saya rasakan tuh apa yang paling mendasar adalah SDM. Gitu Betul, kan. betul. Contohnya SDM dari Iya. aparat desa atau kepala desanya juga nggak pernah mengunjungi rumah-rumah. Nggih. Wah, ini anak lanang nggawa duren nih. Iya. Enggak lagi ngobrol Itu, sama Pak Mbak, Agus. kira-kira, Mbak. Ada Mas Jody. Mas duren dari mana? Iya, monggo. Jiblok. Enggak dari atas. Wis mantap. Monggo Mbak dilanjut Mbak. Nggih. Silakan, Nih, Mbak. anak lanang datang bawa duren ini ciblok dari pohon ini, oh. Aku dari pasar. Oh, nih anak lanang dari kebun. Nih Mas Jody Rawo dari kebun, nengok kebun entuk duren. Nggih, nanti kita sambung nggih. Yuk, Hmm. Iya, monggo Mbak. Nggih. Assalamualaikum.